Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Muatan PKN. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat sebuah ayat nih, Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi dalam ayat ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Akan tetapi kita dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Masih ingat nggih bunyi sila kedua Pancasila apa? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai emas. Nah, di sini dalam gambar ini kita bisa lihat contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama adalah di sini ditunjukkan ada dua orang teman ya, ada salah satu temannya jatuh, kemudian ditolong, dibantu untuk berdiri. Nah, ini juga sebagai bentuk pengamalan sila kedua. Kemudian pada gambar kedua, contoh yang kedua adalah gambar seorang nenek yang dibantu oleh anak-anak sekolah untuk menyeberang. Jadi menolong nenek yang sedang menyeberang jalan raya. Ini juga contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian gambar yang ketiga, ada siswa yang sedang menyirami tanaman bunga, membantu menyirami tanaman bunga. Ini juga contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini juga pengamalan sila kedua. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa saja contoh-contoh pengamalan sila kedua tadi. Nah, sekarang manfaatnya apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kegiatan pengamalan sila kedua tadi. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, mempererat persaudaraan. Dengan kita saling tolong-menolong, maka ikatan persaudaraan itu akan semakin erat. Kita akan semakin dekat dengan orang lain karena kita saling menolong. Kemudian manfaat yang kedua, mempercepat selesainya pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan itu banyak, kita selesaikan bersama-sama akan semakin cepat. Kita ditolong oleh orang lain, pekerjaan kita, misalnya tugas ibu di rumah banyak nggih. Selain menyiapkan makanan, membersihkan rumah, tapi kalau kita sebagai anak atau keluarganya di rumah, membantunya dengan meringankan hal-hal kecil, misalnya membantu nyapu, membantu mencuci piring bekas makannya sendiri. Nah, itu pekerjaan ibu akan lebih ringan, lebih cepat selesai. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang awalnya itu pekerjaannya berat, ketika ada yang menolong atau membantu, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan. Ini adalah manfaat menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, yang harus kita ingat adalah
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, yang pertama, buatlah 5 contoh penerapan sila kedua yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, buatlah 1 cerita pendek tentang pengalaman penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Kemudian tugas tersebut dikerjakan di buku tulis tema, lalu difoto, dikirim ke ustadzah. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.